Saat aku sakit, aku memutuskan pergi ke rumah sakit tempat suamiku bekerja. Namun saat cek kesehatan, tiba-tiba seorang perawat yang sedang memeriksa tekanan darahku mendekat lalu berbisik. Saat dokter masuk nanti, bilang kamu adalah orang lain, jangan sebutkan namamu. Aku bertanya, kenapa sus? Tapi dia langsung memotong. Kita tidak punya waktu. Saat itu juga, dokter masuk sambil membawa sesuatu yang aneh. Aku tak menyangka ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rasa sakit itu datang tiba-tiba seperti hantaman palu godam di kepala Fanya. Pandangannya berkunang-kunang, membuat dunia di sekelilingnya berputar dengan kecepatan yang memualkan. Fanya berusaha meraih ponsel di atas meja rias, jari-jarinya gemetar hebat saat mencoba menekan nama kontak suaminya. Mas Bagas. Namun, panggilannya hanya berujung pada suara operator yang dingin. Ini bukan pertama kalinya Mas Bagas sulit dihubungi, terutama saat sedang dinas di rumah sakit, tetapi rasa sakit kali ini berbeda. Ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya, sesuatu yang terasa jauh lebih berbahaya daripada sekadar migrain biasa. Fanya memutuskan ia tidak bisa menunggu di rumah sendirian. Ia menyambar tas tangannya dan dengan langkah tertatih keluar rumah untuk memanggil taksi. Tujuannya hanya satu, yaitu rumah sakit tempat suaminya bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lambat, seolah waktu sedang mempermainkannya. Keringat dingin membasahi kening dan leher Fanya, membuat jilbab instan yang dikenakannya terasa lengket dan tidak nyaman. Supir taksi beberapa kali melirik lewat kaca spion dengan tatapan khawatir, mungkin takut penumpangnya akan pingsan sebelum sampai tujuan. Sesampainya di lobi instalasi gawat darurat atau IGD, hiruk-pikuk khas rumah sakit langsung menyambut Fanya. Bau alkohol, bunyi roda berangkar yang beradu dengan lantai keramik, dan suara teriakan petugas medis bercampur menjadi satu. Fanya merasa kakinya semakin lemas. Ia mendekati meja perawat dengan napas tersengal, berharap bisa segera bertemu dengan Mas Bagas. Seorang perawat senior dengan wajah lelah namun sorot mata tajam menghampirinya. Namanya tertera di nametak seragamnya, Sarni. Perawat itu segera memapah Fanya menuju salah satu bilik kosong yang tertutup tirai hijau pudar. Fanya dibaringkan di atas ranjang sempit yang terasa dingin di punggungnya. Saat Susarni memasangkan alat pengukur tekanan darah di lengan Fanya, perawat itu menatap wajah Fanya lamat-lamat. Ada kilatan pengenalan di matanya, yang kemudian berubah menjadi kepanikan yang ditahan. Fanya yang setengah sadar hanya bisa mengerutkan kening. Bingung mengapa perawat ini menatapnya dengan intensitas seperti itu. Tiba-tiba, Susarni mendekatkan wajahnya ke telinga Fanya. Gerakannya sangat cepat dan hati-hati, seolah takut ada yang melihat. Suaranya berbisik sangat pelan, namun terdengar jelas dan menusuk di tengah kebisingan IGD. Perawat itu berkata agar Fanya mendengarkannya baik-baik. Ia meminta Fanya untuk berbohong saat dokter masuk nanti. Ia menegaskan agar Fanya mengaku sebagai orang lain, dan jangan sekali-kali menyebutkan nama aslinya. Fanya tersentak kaget. Rasa sakit di kepalanya seolah berhenti sejenak karena kebingungan yang melanda. Ia ingin bertanya kenapa, bibirnya sudah bergerak untuk memprotes. Tetapi Susarni langsung memotong dengan gelengan tegas. Perawat itu berkata bahwa mereka tidak punya waktu untuk berdebat. Nyawa Fanya sedang dalam bahaya besar. Belum sempat Fanya mencerna peringatan ganjil itu, tirai bilik tersibak kasar. Sosok tinggi dengan jas putih bersih melangkah masuk. Itu Mas Bagas. Fanya hampir saja memanggil namanya karena lega, tetapi tatapan tajam Susarni membuatnya menelan kembali kata-kata itu. Jantung Fanya berdegup kencang, bukan karena sakit, melainkan karena ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan sempit itu. Mas Bagas tidak menatap wajah pasiennya. Ia sibuk melihat papan jalan di tangannya dengan wajah datar, tanpa ekspresi kekhawatiran sedikitpun yang biasa ia tunjukkan pada pasien. Susarni dengan cepat menjawab ketika Bagas bertanya siapa nama pasien ini. Dengan suara yang dibuat sedatar mungkin, Susarni menjawab bahwa nama pasien adalah Sari, seorang pasien umum tanpa asuransi yang baru saja masuk karena keluhan pusing berat. Fanya menahan napas di balik masker oksigen yang baru saja dipasangkan Sarni. Ia mengintip dari celah matanya yang setengah terpejam. Mas Bagas mengangguk singkat, tidak peduli. Ia bahkan tidak memeriksa denyut nadi atau menanyakan keluhan pasien secara langsung. Sikap dingin suaminya ini sangat asing bagi Fanya. Di rumah, Mas Bagas adalah suami yang hangat dan penuh perhatian, tetapi sosok di hadapannya kini seperti orang asing yang kejam. Mas Bagas kemudian merogoh saku jas dokternya. Ia tidak mengeluarkan stetoskop atau senter medis,
melainkan sebuah botol kecil tanpa label dan alat suntik. Gerakannya tenang namun memancarkan aura mematikan. Fanya merasakan darahnya berdesir hebat. Kenapa suaminya membawa obat sendiri di saku, bukan mengambil dari troli obat yang tersedia di ruangan? Mas Bagas mulai mengisi tabung suntikan dengan cairan bening dari botol tersebut. Saat itulah ponsel di saku celana Bagas bergetar. Ia mengangkatnya dengan menjepit ponsel di antara telinga dan bahu, sementara tangannya tetap sibuk menyiapkan suntikan. Suara Mas Bagas terdengar rendah namun jelas di telinga Fanya yang berpura-pura pingsan. Ia berbicara pada seseorang di seberang sana dengan nada yang membuat hati Fanya hancur berkeping-keping. Mas Bagas berkata bahwa semuanya akan beres malam ini. Ia mengatakan pada penelepon itu, yang ia panggil dengan nama Vina, bahwa racun yang ia siapkan bekerja sangat cepat menyerupai serangan jantung mendadak. Ia meyakinkan Vina bahwa tidak akan ada jejak yang tertinggal dan autopsi tidak akan diperlukan karena riwayat medis yang akan ia palsukan. Kalimat selanjutnya membuat air mata Fanya menetes tanpa suara, membasahi pipinya di balik masker. Mas Bagas berkata bahwa begitu si bodoh itu mati, warisan besar yang selama ini disembunyikan akan cair besok dan menjadi milik mereka sepenuhnya. Dunia Fanya runtuh seketika. Rasa sakit di kepalanya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di dadanya. Laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sampingnya, yang selalu memanggilnya dengan sebutan sayang, ternyata adalah monster yang merencanakan kematiannya demi harta. Fanya ingin berteriak, ingin bangun dan menampar wajah suaminya, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan peringatan Susarni terngiang kembali di kepalanya. Jika ia bergerak sekarang, Mas Bagas pasti akan membunuhnya dengan cara lain yang lebih kasar. Fanya memejamkan mata rapat-rapat, menahan isak tangis, membiarkan suaminya menyuntikkan cairan itu ke selang infusnya. Dinginnya cairan yang masuk ke pembuluh darahnya terasa seperti es yang menjalar ke seluruh tubuh. Mas Bagas menepuk pelan tiang infus, lalu berkata pada Susarni untuk membiarkan pasien ini istirahat, dan jangan ada yang masuk sampai ia kembali 10 menit lagi untuk memastikan waktu kematian. Setelah itu, Bagas melangkah keluar tanpa menoleh sedikitpun pada istrinya yang ia kira adalah orang asing bernama Sari yang akan segera meregang nyawa. Langkah kaki Mas Bagas menjauh, meninggalkan Fanya dalam keheningan yang mencekam bersama Susarni. Di detik itu, rasa cinta Fanya berubah menjadi abu, digantikan oleh benih kebencian yang mulai tumbuh subur. Fanya bersumpah dalam hati, jika ia selamat dari malam ini, ia tidak akan pernah menjadi Fanya yang dulu lagi. Begitu sosok dokter Bagas menghilang di balik tirai dan langkah kakinya tak lagi terdengar, Susarni bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ia langsung mencabut selang infus yang menempel di punggung tangan Fanya, dan membuang sisa cairan yang belum sempat masuk ke tubuh Fanya ke tempat sampah medis. Fanya membuka matanya, napasnya memburu karena ketakutan. Ia menatap Susarni dengan pandangan bertanya-tanya, masih bingung apakah ia akan mati sebentar lagi karena racun yang sudah masuk. Susarni seolah bisa membaca pikiran Fanya. Ia segera menenangkan Fanya dengan suara berbisik namun tegas. Ia menjelaskan bahwa cairan yang disuntikkan Bagas tadi sebenarnya sudah ditukar olehnya sebelum Bagas masuk. Botol kecil di saku Bagas tadi berisi obat tidur dosis tinggi, bukan racun mematikan seperti yang Bagas kira. Susarni telah menukarnya diam-diam saat Bagas meletakkan jasnya di ruang istirahat dokter beberapa saat lalu. Fanya berusaha duduk, kepalanya masih pening tetapi kesadarannya mulai pulih sepenuhnya karena adrenalin. Ia bertanya dengan suara parau mengapa Susarni melakukan semua ini, dan bagaimana perawat itu tahu rencana jahat suaminya. Susarni menatap Fanya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengungkapkan bahwa ia mengenal mendiang orang tua Fanya. Dulu, ayah Fanya pernah membiayai operasi jantung anak Susarni, tanpa meminta imbalan apapun. Susarni mengenali wajah Fanya begitu ia masuk IGD, wajah yang sangat mirip dengan ibunya. Selama ini, Susarni sering mendengar percakapan mencurigakan antara Dr. Bagas dan Dr. Vina di lorong rumah sakit yang sepi, tentang rencana mereka menyingkirkan istri Bagas demi menguasai aset warisan. Malam ini, saat melihat Fanya datang sendiri dalam keadaan lemah, Susarni tahu inilah saat eksekusi itu akan dilakukan. Waktu mereka sangat sempit. Susarni menjelaskan rencana gilanya. Mereka harus membuat Dr. Bagas percaya bahwa Fanya sudah meninggal. Kebetulan yang menyedihkan sekaligus menguntungkan terjadi malam itu. Seorang pasien wanita tunawisma, tanpa identitas baru saja meninggal di bilik sebelah karena komplikasi penyakit dalam. Usianya dan postur tubuhnya hampir mirip dengan Fanya. Susarni dengan cekatan mengambil gelang identitas pasien yang meninggal itu dan memakaikannya ke tangan Fanya. Sebaliknya, gelang identitas sementara bertuliskan Sari dipasangkan ke tangan jenazah wanita malang itu. Fanya merasa merinding melihat proses itu, tetapi ia tahu ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia harus menjadi hantu agar tidak diburu lagi.
Susarni memberikan jaket hoodie besar miliknya dan masker medis baru kepada Fanya. Ia menyuruh Fanya untuk segera pergi lewat pintu belakang yang terhubung dengan area pembuangan limbah medis dan dapur gizi, area yang jarang dilewati dokter dan tidak memiliki kamera pengawas yang aktif. Fanya turun dari ranjang dengan kaki gemetar. Ia menatap jenazah wanita tunawisma itu sejenak, membisikkan doa dan permintaan maaf dalam hati karena telah melibatkan orang yang sudah tiada dalam sandiwara ini. Fanya berjanji akan memberikan pemakaman yang layak untuk wanita itu suatu hari nanti, jika ia berhasil merebut kembali hidupnya. Dengan langkah tertatih dan dibantu dorongan semangat untuk tetap hidup, Fanya menyusuri lorong-lorong gelap di bagian belakang rumah sakit. Bau disinfektan perlahan berganti dengan bau sampah dan sisa makanan. Setiap kali mendengar suara langkah kaki, Fanya bersembunyi di balik tumpukan kardus atau troli makanan, jantungnya berdegup kencang seolah ingin meledak. Ia membayangkan wajah Mas Bagas yang mungkin saat ini sedang tersenyum puas mengira istrinya sudah tiada. Kemarahan menjadi bahan bakar yang membuat kakinya terus melangkah, hingga akhirnya ia merasakan angin malam yang dingin menerpa wajahnya. Ia berhasil keluar. Sebuah taksi daring yang sudah dipesankan oleh Susarni menunggunya di ujung jalan gelap itu. Fanya dibawa ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat tinggal Susarni. Rumah itu sederhana namun bersih. Fanya duduk di sofa tua. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena guncangan jiwa yang hebat. Ia baru saja lolos dari maut yang dirancang oleh orang yang paling ia cintai. Malam itu, Fanya tidak bisa tidur. Ia hanya duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah dinding, sementara otaknya memutar ulang semua kenangan manis bersama Mas Bagas yang kini terasa palsu dan menjijikan. Setiap senyuman, setiap sentuhan, ternyata hanyalah topeng untuk menutupi keserakahan. Keesokan paginya, Fanya terbangun karena suara berita dari televisi tabung milik Susarni. Di layar kaca, wajah Mas Bagas muncul secara close-up. Ia terlihat sangat berantakan, matanya sembab, dan air mata mengalir deras di pipinya. Fanya merasa mual melihat akting luar biasa suaminya. Di depan para wartawan yang mengerumuni depan kamar jenazah, Mas Bagas memberikan pernyataan dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa istri tercintanya, Fanya, telah meninggal dunia karena serangan jantung mendadak dini hari tadi. Ia meminta doa dan privasi dari masyarakat. Di sebelahnya, Dr. Vina berdiri dengan wajah sedih yang dibuat-buat, sesekali menepuk punggung Bagas seolah memberikan dukungan sebagai rekan kerja yang setia. Fanya mencengkeram pinggiran sofa, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia melihat betapa rapinya skenario mereka. Tanpa autopsi, jenazah, Fanya, alias wanita tunawisma itu akan segera dimakamkan atau dikremasi secepat mungkin untuk menghilangkan jejak. Dunia kini menganggap Fanya sudah mati. Harta warisan keluarga yang selama ini ia jaga, yang terdiri dari saham, properti, dan aset likuid lainnya, kini menjadi target utama Bagas. Namun, Bagas melupakan satu hal. Fanya tidak pernah memberitahu siapapun letak kunci akses utama ke semua aset itu. Kunci itu bukan benda fisik, melainkan biometrik yang melekat pada tubuh Fanya yang asli. Di rumah kontrakan sempit itu, Fanya bangkit berdiri. Ia berjalan menuju cermin retak di dinding, menatap pantulan wajahnya yang pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya. Ia melepas jilbabnya yang kusut, lalu menatap matanya sendiri lekat-lekat. Fanya yang lemah, yang naif, dan yang terlalu percaya pada cinta, sudah mati di ruang IGD semalam. Wanita yang berdiri di depan cermin ini adalah sosok baru yang lahir dari pengkhianatan. Fanya mengambil gunting yang tergeletak di meja, memotong sedikit ujung kain jilbabnya sebagai simbol pemutusan hubungan dengan masa lalunya. Ia bersumpah akan kembali. Bukan sebagai Fanya istri dokter, tetapi sebagai mimpi buruk yang akan menghantui tidur Mas Bagas dan Vina. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Fanya yang akan memegang kendalinya. Hujan turun dengan derasnya malam itu, seolah langit turut menangisi nasib yang menimpa Fanya. Namun, wanita yang kini duduk di kursi belakang taksi dengan tatapan kosong itu tidak lagi merasa sedih. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tekad membaja yang dingin dan tajam. Taksi yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah bangunan tua bergaya kolonial di kawasan elit yang sepi. Itu adalah kantor pengacara Pak Dharma, sahabat mendiang ayahnya sekaligus orang yang paling dipercaya keluarga Fanya selama puluhan tahun. Fanya merapatkan jaket hoodie pinjaman dari Susarni, menutupi sebagian besar wajahnya, lalu berlari kecil menembus hujan menuju pintu kayu jati yang kokoh. Ia menekan bel interkom dengan tangan gemetar kedinginan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, menampilkan sosok pria tua berambut putih yang tampak terkejut melihat tamu tak diundang di tengah malam buta. Pak Dharma hampir saja menjatuhkan kacamata bacanya saat mengenali siapa sosok yang berdiri di hadapannya.
Berita kematian Fanya sudah menyebar di seluruh saluran televisi dan media sosial sejak pagi, dan Pak Dharma sendiri baru saja selesai menangis mendoakan arwah putri sahabatnya itu. Melihat Fanya berdiri hidup-hidup, basah kuyup, dan terlihat kacau, pengacara tua itu segera menariknya masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam ruang kerja yang hangat dan berbau aroma kertas tua serta kopi, Fanya menceritakan segalanya. Ia menumpahkan semua kebenaran tentang rencana pembunuhan Mas Bagas, tentang pengkhianatan Dr. Vina, dan bagaimana Susarni menyelamatkannya dari maut. Pak Dharma mendengarkan dengan wajah merah pada menahan amarah. Tangannya mengepal erat di atas meja kerja, tak menyangka bahwa menantu yang dulu ia anggap santun ternyata adalah serigala berbulu domba. Setelah emosinya mereda, Pak Dharma segera bertindak profesional. Ia membuka laptopnya yang memiliki sistem keamanan enkripsi tingkat tinggi. Fanya tahu, Mas Bagas membunuhnya karena mengincar akses ke dana perwalian keluarga yang nilainya fantastis. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui suaminya. Ayah Fanya adalah orang yang sangat teliti. Harta utama keluarga tidak disimpan dalam bentuk rekening biasa yang bisa dicairkan dengan surat kematian atau surat kuasa waris sederhana. Semua aset likuid bernilai triliunan rupiah tersimpan dalam trust fund luar negeri yang hanya bisa diakses dengan verifikasi biometrik, yaitu pemindaian retina mata Fanya secara langsung. Malam itu juga, Fanya melakukan pemindaian retina melalui perangkat khusus milik Pak Dharma. Sistem menyala hijau, menandakan akses diterima. Fanya segera memindahkan sebagian besar dana taktis ke rekening bayangan yang tidak bisa dilacak, rekening yang akan menjadi modal utamanya untuk menghancurkan Mas Bagas. Sementara itu, di rumah mewah peninggalan orang tua Fanya, suasana pesta kecil sedang berlangsung. Mas Bagas dan Dr. Vina duduk di sofa kulit ruang tamu, sambil memegang gelas anggur mahal yang mereka ambil dari koleksi ayah Fanya. Musik jazz beralun pelan dari piringan hitam, menciptakan suasana romantis yang kontras dengan kekejian yang baru saja mereka lakukan. Mas Bagas tampak sangat lega. Ia merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi istri yang harus ia pura-pura cintai, tidak ada lagi sandiwara menjadi suami yang baik. Kini, rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, dan yang terpenting, brankas besar di ruang kerja ayah Fanya, adalah miliknya. Vina menyandarkan kepalanya di bahu Bagas, tersenyum licik sambil membayangkan tas-tas bermerek yang akan ia beli besok pagi. Mereka berdua bangkit dan berjalan menuju ruang kerja utama. Di balik sebuah lukisan abstrak besar, terdapat brankas besi yang tertanam di dinding. Mas Bagas sudah lama mengetahui kombinasi angka brankas itu, karena pernah diam-diam mengintip Fanya membukanya setahun lalu. Dengan tangan gemetar karena antusiasme, Bagas memutar roda kombinasi angka. Klik. Bunyi mekanik terdengar merdu di telinganya. Ia menarik tuas besi yang berat itu. Vina menahan napas, matanya berbinar membayangkan tumpukan sertifikat tanah, emas batangan, dan buku tabungan dengan angka 0 yang berderet panjang. Pintu brankas terbuka lebar. Namun, senyum di wajah mereka berdua lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang perlahan berubah menjadi horor. Brankas itu kosong. Melompong. Tidak ada emas, tidak ada tumpukan uang tunai, tidak ada sertifikat saham. Hanya ada debu tipis dan sebuah buku tabungan berwarna biru tergeletak sendirian di tengah rak besi yang dingin. Bagas menyambar buku tabungan itu dengan kasar, membalik halamannya dengan panik. Matanya melotot melihat saldo terakhir yang tertera di sana. 0 rupiah. Tanggal penarikan terakhir tercatat 1 hari sebelum Fanya meninggal. Napas Bagas memburu. Ia melempar buku tabungan itu ke lantai dan mengacak-acak isi brankas, berharap ada kompartemen rahasia yang terlewat. Tapi nihil. Di bagian paling belakang brankas, ia menemukan secari kertas kecil yang ditempel dengan selotip. Tulisan tangan di kertas itu sangat ia kenali, tulisan tangan Fanya yang rapi dan tegak bersambung. Isi pesan itu singkat namun menusuk jantung. Kuncinya bukan di sini, tapi di siapa yang memegangnya. Selamat menikmati kekosongan, Mas Bagas. Bagas meraung marah, menendang kursi kerja hingga terbalik. Vina yang ketakutan mencoba menenangkannya, bertanya apa maksud tulisan itu. Bagas menjambak rambutnya sendiri karena frustrasi. Ia baru sadar bahwa Fanya, istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, ternyata jauh lebih cerdik dari dugaannya. Fanya pasti sudah memindahkan asetnya entah kemana. Bagas terduduk lemas di lantai. Ia telah membunuh istrinya demi harta, tapi yang ia dapatkan hanyalah rumah kosong yang biaya perawatannya selangit. Vina menatap Bagas dengan tatapan menuduh, mulai meragukan kemampuan pria itu. Malam kemenangan mereka berubah menjadi malam penuh kecurigaan dan ketakutan akan masa depan yang tiba-tiba terlihat suram. 3 bulan berlalu sejak kematian Fanya yang dipalsukan. Waktu berjalan begitu lambat bagi Dokter Bagas.
Hidup yang ia bayangkan akan penuh kemewahan dan kebebasan finansial ternyata berubah menjadi neraka duniawi. Tanpa suntikan dana dari warisan Fanya, gaya hidup hedonis Bagas dan Vina menjadi bumerang. Tagihan kartu kredit menumpuk, cicilan mobil sport yang ia beli secara impulsif mulai macet, dan yang paling parah, rumah sakit tempat ia bekerja sekaligus menanam saham kini berada di ambang kebangkrutan. Kasus malpraktik yang sering ditutupi oleh manajemen mulai tercium publik, membuat pasien-pasien kaya lari ke rumah sakit lain. Bagas, yang kini menjabat sebagai salah satu direktur berkat manipulasi politik kantor, menjadi sasaran utama kemarahan para pemegang saham lainnya. Pagi itu, suasana di ruang rapat direksi sangat tegang. Meja panjang dari kayu mahoni dikelilingi oleh wajah-wajah muram para petinggi rumah sakit. Bagas duduk di ujung meja, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Vina, yang duduk di sebelahnya, terus-menerus menyenggol kakinya di bawah meja, memberikannya kode untuk segera mencari solusi. Vina sendiri mulai kehilangan respek pada Bagas. Pria yang dulu ia kira tiket menuju kekayaan ternyata hanyalah pecundang yang terlilit utang. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Direktur utama, Pak Hendra, masuk dengan wajah berseri-seri yang kontras dengan suasana ruangan. Ia mengumumkan kabar gembira yang terdengar seperti mukjizat. Seorang investor malaikat dari luar negeri bersedia menyuntikkan dana segar sebesar 100 miliar rupiah untuk menyelamatkan rumah sakit ini, dengan syarat ia ingin bertemu langsung dengan jajaran direksi hari ini juga. Bagas menegakkan punggungnya. Harapan kembali menyala di matanya. 100 miliar adalah angka yang fantastis. Jika ia bisa mengambil hati sang investor, mungkin ia bisa mendapatkan komisi atau posisi yang lebih aman. Tak lama kemudian, sekretaris masuk dan mengumumkan kedatangan tamu kehormatan tersebut. Pintu ganda ruang rapat dibuka lebar-lebar. Suara langkah sepatu hak tinggi yang tegas menggema di lantai marmer, menciptakan irama intimidasi sebelum sosoknya terlihat. Lalu, masuklah wanita itu. Ia mengenakan setelan blazer rancangan desainer ternama berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan elegan namun sopan. Hijabnya bergaya modern dengan kain sutra yang berkilauan tertimpa cahaya lampu. Wajahnya tertutup sebagian oleh kacamata hitam oversized yang memberikan aura misterius dan tak tersentuh. Perkenalkan, ini adalah Ibu Rina, CEO dari Rina Corp yang berbasis di Singapura, ucap Pak Hendra dengan nada menjilat. Seluruh ruangan berdiri memberi hormat. Bagas menatap wanita itu dengan kagum. Posturnya, karismanya, dan aura kekayaan yang menguar darinya membuat Bagas terhipnotis. Ia sama sekali tidak melihat jejak Vanya, istri sederhananya yang selalu memakai daster di rumah, pada sosok wanita glamour di hadapannya ini. Vanya, atau kini Ibu Rina, berjalan perlahan mengelilingi meja rapat. Ia berhenti tepat di belakang kursi Bagas. Aroma parfum mahal yang asing namun, memikat menusuk indera penciuman Bagas. Ibu Rina melepaskan kacamata hitamnya perlahan, menatap Bagas dengan mata yang dirias smoky eye tajam. Sangat berbeda dengan mata Vanya yang biasanya polos tanpa riasan. Jadi, ini dokter Bagas yang terkenal itu? Tanya Ibu Rina. Suaranya dibuat sedikit lebih berat dan berwibawa, dengan aksen yang terdengar intelek. Bagas buru-buru mengulurkan tangan, berusaha menampilkan senyum paling menawan yang ia miliki. Ia merasa ini adalah kesempatannya. Bagas menjawab dengan nada merendah yang dibuat-buat, memuji Ibu Rina setinggi langit. Namun, Ibu Rina tidak menyambut uluran tangan itu. Ia hanya menatap tangan Bagas dengan tatapan meremehkan, lalu kembali berjalan menuju kursi utama di ujung meja. Penolakan halus itu membuat wajah Bagas memerah karena malu, sementara Vina menahan tawa sinis di sebelahnya. Ibu Rina memulai presentasinya. Ia berbicara tentang visi bisnis yang tajam, mengkritik manajemen rumah sakit yang bobrok, dan memaparkan rencana restrukturisasi yang kejam namun logis. Setiap kalimatnya menyerang inkompetensi direksi, khususnya departemen yang dipimpin Bagas. Namun, di akhir presentasi, ia memberikan tawaran yang tak bisa ditolak. Ia akan mencairkan dana 100 miliar hari ini juga, tapi dengan satu syarat mutlak yang tertulis dalam kontrak khusus. Ibu Rina menatap lurus ke arah Bagas, tatapan yang seolah menembus jiwanya. Ia berkata bahwa ia membutuhkan orang dalam yang bisa ia percayai sepenuhnya untuk mengawasi operasional rumah sakit 24 jam sehari. Ia menunjuk Bagas. Saya ingin Dokter Bagas menjadi asisten pribadi saya selama masa transisi ini. Anda harus siap sedia kapanpun saya butuhkan, siang atau malam, untuk memastikan uang saya tidak hilang. Sebagai gantinya, gaji Anda akan dilipat gandakan dan semua utang pribadi Anda yang tercatat di bank akan saya tangguhkan sementara, ucap Ibu Rina dengan nada datar. Bagas ternganga. Tawaran itu terdengar seperti perbudakan terselubung, tetapi iming-iming pelunasan utang dan gaji besar adalah air di gurun pasir baginya.
Ia tidak berpikir panjang. Keangkuhannya membuatnya yakin bahwa ia bisa menaklukkan hati wanita kaya ini seiring berjalannya waktu. Tanpa berdiskusi dengan Vina, Bagas langsung menyetujui tawaran itu dengan antusias. "Saya bersedia, Bu Rina. Saya akan melakukan apapun demi kemajuan rumah sakit ini," jawab Bagas mantap. Ibu Rina tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Senyuman itu bukan senyum keramahan, melainkan senyum predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Vina menatap Bagas dengan curiga, insting wanitanya menangkap sesuatu yang berbahaya dari sosok Ibu Rina, tetapi keserakahan menutupi logika mereka semua. Di detik Bagas menandatangani kontrak itu, ia tidak sadar bahwa ia baru saja menyerahkan hidupnya pada wanita yang pernah ia bunuh. Vanya, di balik topeng Ibu Rina, menahan gejolak di dadanya. "Selamat datang di neraka, Mas Bagas," batinnya. Permainan balas dendam yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari dokter Bagas berubah drastis dari seorang dokter spesialis yang disegani menjadi kacung berjas mahal. Statusnya sebagai asisten pribadi Ibu Rina benar-benar menguji batas kesabarannya. Vanya, dalam perannya sebagai Ibu Rina, tidak menyia-nyiakan satu detik pun untuk membalas dendam dengan cara yang elegan namun menyiksa. Ia membuat jadwal Bagas begitu padat dengan tugas-tugas remeh yang merendahkan harga diri. Pagi-pagi buta, Bagas harus sudah berada di apartemen mewah Ibu Rina, hanya untuk membawakan koran pagi dan memastikan suhu kopi latte yang dipesannya tepat 60 derajat Celcius. Jika suhunya meleset sedikit saja, Ibu Rina akan menuangkan kopi itu ke wastafel di depan mata Bagas tanpa berkata apa-apa, menyuruhnya membuat ulang hingga sempurna. Di rumah sakit, saat rapat direksi, Bagas tidak diperbolehkan duduk di kursi. Ia harus berdiri di belakang kursi Ibu Rina selama berjam-jam, siap sedia mencatat setiap kata atau mengambilkan dokumen, persis seperti ajudan rendahan. Para kolega dokter dan perawat yang dulu menghormatinya kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemooh, membuat telinga Bagas panas karena malu. Namun, siksaan fisik dan ego itu belum seberapa dibandingkan dengan teror mental yang mulai Vanya lancarkan. Suatu sore, Bagas sedang duduk sendirian di ruang kerjanya yang kini terasa sempit dan suram. Ia sedang memijat kakinya yang pegal, setelah seharian disuruh berkeliling mengecek stok obat di gudang farmasi yang berdebu. Tiba-tiba, sistem pengeras suara interkom di ruangannya menyala sendiri. Bunyi kresek statis terdengar sejenak, diikuti oleh rekaman suara yang sangat familiar. Itu adalah suaranya sendiri. "Tenang saja, Vina. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Warisan si bodoh itu akan cair besok." Suara itu bergema jelas, memantul di dinding-dinding ruangan, seolah hantu masa lalu datang mencekik lehernya. Bagas terlonjak dari kursinya, wajahnya pucat pasi. Ia berlari menuju panel interkom, menekan tombol-tombol dengan panik untuk mematikannya, tetapi suara itu terus berulang, mengejek kejahatannya. Bagas berlari keluar ruangan, napasnya memburu, menabrak seorang perawat yang lewat. Ia berteriak histeris, bertanya siapa yang memainkan rekaman itu. Perawat itu menatapnya bingung dan ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak mendengar apa-apa dari speaker sentral. Bagas terdiam, keringat dingin mengucur di punggungnya. Apakah ia mulai gila? Apakah rasa bersalah membuatnya berhalusinasi? Ia kembali masuk ruangan dan membongkar laci mejanya mencari obat penenang. Saat tangannya meraba bagian dalam laci paling bawah, jari-jarinya menyentuh sebuah botol kaca kecil yang dingin. Bagas menariknya keluar dan matanya membelalak ngeri. Itu adalah botol racun yang sama persis dengan yang ia gunakan untuk membunuh Vanya malam itu. Botol itu seharusnya sudah ia buang jauh-jauh di tempat pembuangan limbah B3 di luar kota. Bagaimana benda itu bisa ada di sini? Bersih dan berkilau seolah baru diletakkan? Ketakutan Bagas berubah menjadi kemarahan paranoid. Hanya ada satu orang lain yang tahu detail rencana pembunuhan itu selain dirinya. Vina. Bagas segera menelepon Vina dengan tangan gemetar, memintanya datang ke ruangan sekarang juga. Begitu Vina masuk, Bagas langsung mencengkeram bahu wanita itu, mengguncangnya kasar, dan menuduhnya sedang mempermainkan mental Bagas demi menguasai sisa harta yang mungkin masih bisa diselamatkan. Vina yang tidak tahu apa-apa tentu saja melawan. Ia menepis tangan Bagas dan berteriak bahwa Bagas sudah gila karena tekanan pekerjaan. Pertengkaran hebat terjadi. Mereka saling mencaci maki, membongkar keburukan masing-masing. Suara pecahan barang terdengar hingga ke lorong, membuat staf rumah sakit berbisik-bisik. Aliansi jahat mereka mulai retak, hancur dari dalam karena rasa saling tidak percaya yang ditanamkan Vanya. Malam harinya, Bagas pulang ke rumah dengan perasaan hancur lebur. Ia merasa diawasi setiap detik. Bayangan Vanya seolah ada di setiap sudut rumah besar yang sepi itu. Saat ia duduk di meja kerjanya di rumah untuk memeriksa berkas keuangan yang semakin menipis,
matanya tertuju pada sebuah bingkai foto pernikahan yang tergeletak telungkup di atas meja. Bagas ingat betul ia sudah menyimpan semua foto Fanya di gudang. Dengan tangan gemetar, ia membalikan bingkai itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah foto pernikahannya, tetapi wajah Fanya telah dicoret-coret dengan tinta merah darah yang tebal hingga tak berbentuk. Di bagian bawah kaca bingkai, tertulis pesan dengan spidol permanen yang tintanya masih berbau segar, "Aku selalu di sampingmu, Mas Bagas. Bahkan saat kau tidur." Bagas melempar bingkai itu ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Ia mundur ketakutan ke pojok ruangan, memegang kepalanya, merasa kewarasannya perlahan mulai tergerus. Fanya, dari balik kamera tersembunyi yang dipasang Susarni, menatap layar monitor di apartemennya dengan tatapan dingin. Ia tidak merasakan simpati sedikitpun. Ini baru permulaan. Setelah serangkaian teror yang membuat mental Bagas goyah, Fanya memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkas yang akan menjebak keserakahan suaminya. Ia mengundang Bagas untuk makan malam bisnis di sebuah restoran privat yang sangat eksklusif. Di bawah cahaya lampu kristal yang temaram, Fanya, sebagai Ibu Rina, tampil memukau sekaligus mengintimidasi. Ia memesan makanan termahal dan membiarkan Bagas hanya menontonnya makan sejenak sebelum mulai bicara. Dengan nada prihatin yang dibuat-buat, Ibu Rina bertanya mengapa kinerja Bagas menurun akhir-akhir ini. Bagas, yang matanya terlihat cekung karena kurang tidur akibat teror hantu Fanya, berusaha beralasan bahwa ia hanya sedang tidak enak badan. Ibu Rina mengangguk pelan, lalu melemparkan umpan besarnya. Ia bercerita bahwa alasan sebenarnya ia membeli rumah sakit ini bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk mencari seseorang. Ibu Rina mencondongkan tubuhnya ke depan, membuat Bagas mau tidak mau ikut mendekat. Ia berbisik bahwa ia sedang mencari seorang wanita bernama Fanya, yang kabarnya adalah istri Bagas yang baru meninggal. Ibu Rina mengaku bahwa ia memiliki hubungan bisnis masa lalu dengan keluarga Fanya. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa Fanya sebenarnya memiliki saudara kembar identik yang disembunyikan sejak lahir, karena masalah sengketa warisan keluarga. Menurut informasi yang dikarang Ibu Rina, kunci akses ke dana triliunan rupiah milik keluarga Fanya dibagi menjadi dua. Satu ada pada Fanya, dan satu lagi ada pada saudara kembarnya yang kini sedang dalam perjalanan menuju kota ini untuk mengklaim haknya. Bagas terdiam, otaknya berputar cepat. Informasi ini terdengar gila, tetapi sangat masuk akal bagi logika orang serakah. Itu menjelaskan kenapa brankas di rumah kosong. Fanya pasti tidak memegang kuncinya sendirian, atau mungkin sudah menyerahkannya pada si kembar ini sebelum meninggal. Mata Bagas kembali berbinar, melupakan ketakutannya sejenak. Jika ia bisa menemukan saudara kembar ini dan memanipulasinya seperti ia memanipulasi Fanya dulu, harta itu bisa kembali ia kuasai. Ibu Rina menambahkan bumbu penyedap dengan mengatakan bahwa si kembar ini sangat polos dan naif, persis seperti Fanya dulu. Bagas tersenyum lebar, senyum licik yang sangat Fanya benci. Ia langsung menawarkan diri untuk membantu Ibu Rina menyambut saudara kembar tersebut, berjanji akan mengurus segala keperluannya. Fanya menahan diri untuk tidak menyiramkan air ke wajah suaminya. Betapa cepatnya pria itu melupakan kematian istrinya begitu mendengar ada peluang uang baru. Rencana Fanya berhasil. Bagas termakan umpan mentah-mentah. Sementara itu, Dokter Vina yang merasa semakin diabaikan oleh Bagas mulai kehilangan kendali. Ia cemburu buta melihat kedekatan Bagas dengan Ibu Rina. Vina mengira Bagas ingin membuangnya dan menggantinya dengan janda kaya raya itu. Apalagi setelah pertengkaran mereka di rumah sakit, Bagas tidak pernah lagi menghubunginya. Vina merasa posisinya terancam. Jika Bagas berhasil menikahi Ibu Rina, Vina akan tertinggal tanpa apa-apa, bahkan mungkin akan dijadikan kambing hitam atas kematian Fanya jika kasus itu terungkap. Pikiran gelap menguasai Vina. Ia memutuskan bahwa Ibu Rina harus disingkirkan. Jika wanita itu mati, Bagas akan kembali padanya, dan mereka bisa mencari cara lain untuk bertahan hidup. Malam itu, berbekal kunci duplikat apartemen Ibu Rina yang ia curi dari tas kerja Bagas saat Bagas lengah di kantor, Vina menyusup masuk ke penthouse mewah tempat Ibu Rina tinggal. Apartemen itu gelap gulita. Vina menggenggam pisau bedah yang ia bawa dari rumah sakit, langkahnya mengendap-endap menuju kamar tidur utama. Pintu kamar sedikit terbuka. Ia melihat gundukan di balik selimut tebal di atas tempat tidur. Dengan napas tertahan dan kebencian yang memuncak, Vina menerjang masuk dan menghujamkan pisau itu berkali-kali ke arah dada sosok di balik selimut. Namun, tidak ada teriakan, tidak ada darah. Pisau itu hanya merobek kain dan menembus bantal guling yang disusun menyerupai tubuh manusia. Vina terbelalak kaget. Lampu kamar tiba-tiba menyala terang benderang, menyilaukan matanya. Namun, bukan lampu gantung yang menyala,
melainkan sebuah proyektor yang menembakkan gambar ke dinding putih di hadapannya. Vina mundur ketakutan, pisau terjatuh dari tangannya. Di dinding itu, terpampang video berkualitas tinggi yang menampilkan dirinya dan Bagas sedang berada di ruang obat, tertawa-tawa sambil membicarakan dosis racun untuk Vanya. Itu adalah rekaman CCTV tersembunyi yang selama ini disimpan rapat. Suara tawa jahat Vina di video itu memenuhi ruangan, terdengar mengerikan. Belum sempat Vina mencerna apa yang terjadi, suara Vanya terdengar dari speaker di sudut ruangan, dingin dan menusuk tulang. "Selamat datang di neraka, Dr. Vina. Apakah kau mencari seseorang?" Suara itu bertanya. Vina berputar-putar mencari sumber suara, berteriak histeris bertanya siapa yang melakukan ini. "Kau pikir kau pemburu, padahal kau hanyalah tikus yang masuk perangkap," lanjut suara itu. Pintu kamar mandi terbuka perlahan. Vanya keluar dari sana, masih mengenakan pakaian Ibu Rina namun tanpa kacamata hitam. Ia menatap Vina dengan tatapan penuh kemenangan. Vina ternganga, otaknya gagal memproses situasi. Wajah itu, wajah yang ia benci, wajah Vanya yang seharusnya sudah membusuk di dalam tanah, kini berdiri tegak di hadapannya dengan aura kekuasaan yang mutlak. Vina mundur hingga punggungnya menabrak dinding, kakinya lemas seketika. Ia menyadari bahwa selama ini ia dan Bagas tidak sedang bermain catur, mereka sedang dimainkan di atas papan catur milik Vanya. Malam puncak yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi lautan kemewahan untuk acara gala dinner perayaan investasi baru rumah sakit. Lampu gantung kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan, memantul pada gaun-gaun malam dan setelan jas mahal para tamu undangan. Vanya, yang masih berperan sempurna sebagai Ibu Rina, berdiri di tengah ruangan bak seorang ratu. Ia mengenakan gaun muslimah berwarna hitam pekat dengan aksen emas yang memancarkan aura dominasi. Di sampingnya, Dr. Bagas berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Ia merasa malam ini adalah malam penobatannya sebagai raja baru. Senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya saat menyalami para pejabat dinas kesehatan dan kolega dokter yang dulu pernah meremehkannya. Bagas merasa ia telah berhasil menaklukkan segalanya. Karir yang selamat, utang yang akan lunas, dan seorang calon istri miliarder yang ia yakini sudah jatuh dalam pelukannya. Bagas sudah merencanakan momen ini dengan sangat teliti. Di saku jasnya, sebuah kotak bludru berisi cincin berlian, yang ia beli menggunakan kartu kredit kantor atas izin Ibu Rina, sudah siap. Rencananya sederhana namun ambisius. Ia akan melamar Ibu Rina di depan ratusan tamu penting. Dengan begitu, wanita kaya itu akan sulit menolak karena tekanan publik, dan posisi Bagas sebagai pendamping hidup pemilik rumah sakit akan terkunci selamanya. Bagas tidak peduli pada Vina yang tidak terlihat batang hidungnya sejak kemarin. Baginya, Vina hanyalah masa lalu yang merepotkan. Ia tidak tahu bahwa Vina sedang disekap di sebuah ruangan di belakang panggung oleh orang-orang suruhan Pak Dharma, dipaksa menonton kebodohan Bagas melalui layar monitor dengan mulut terlakban. Acara demi acara berlalu dengan lancar. Musik orkestra mengalun lembut mengiringi santap malam yang lezat. Tiba saatnya untuk pidato utama. Vanya naik atas panggung, sorot lampu memusat padanya. Ia mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat semua orang dan berbicara tentang masa depan cerah rumah sakit. Setelah pidato singkat itu, Bagas dengan percaya diri melangkah naik ke panggung, meminta mikrofon dari pembawa acara. Suasana ruangan menjadi hening, semua mata tertuju pada Bagas yang berlutut satu kaki di hadapan Ibu Rina. Suara napas tertahan terdengar dari para tamu. Bagas mengeluarkan kotak cincin itu, membukanya, dan mengucapkan kata-kata manis yang sudah ia latih di depan cermin. Ia mengatakan bahwa pertemuan mereka adalah takdir dan ia ingin mendampingi Ibu Rina selamanya untuk membangun kerajaan bisnis ini bersama. Vanya menatap Bagas yang berlutut di kakinya. Di balik kacamata hitamnya, mata Vanya berkilat dingin, namun bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sulit diartikan. Ia tidak langsung menjawab lamaran itu. Sebaliknya, Vanya mengambil mikrofon dari tangan Bagas dengan gerakan perlahan. Ia berkata dengan suara yang tenang namun menggema ke seluruh ruangan, bahwa sebelum ia menjawab pertanyaan besar itu, ada satu hal kecil yang perlu mereka saksikan bersama. Ia mengundang semua hadirin untuk melihat ke layar LED raksasa di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan video profil perjalanan karir dokter Bagas sebagai kejutan manis. Bagas tersenyum bangga, mengira Ibu Rina telah menyiapkan video tribut untuknya. Ia bangkit berdiri, merapikan jasnya, dan menatap layar dengan penuh antusiasme. Layar raksasa itu menyala. Namun, bukan musik inspiratif atau foto-foto prestasi yang muncul. Gambar di layar itu hitam putih, sedikit berpasir, namun sangat jelas. Itu adalah rekaman CCTV dari sudut atas sebuah ruangan rumah sakit. Ruang IGD. Tanggal dan jam yang tertera di pojok layar
menunjukkan waktu kejadian beberapa bulan yang lalu. Senyum di wajah Bagas perlahan memudar, digantikan oleh kerutan bingung. Di layar, terlihat sosok dokter Bagas masuk ke bilik pasien. Wajahnya terlihat jelas. Ia tidak memeriksa pasien, melainkan mengeluarkan botol kecil dari saku jasnya dan menyuntikannya ke infus. Suara dari video itu kemudian terdengar, diperkuat oleh sound system canggih di ballroom tersebut. Suara Bagas yang dingin dan kejam memenuhi ruangan pesta. "Halo Vina, beres. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Warisan si bodoh itu akan cair besok." Keheningan di dalam ballroom itu begitu mencekam hingga suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar. Ratusan tamu terpaku, sendok dan garpu mereka berhenti di udara. Mereka menatap layar dengan mulut ternganga tak percaya. Video berlanjut, memperlihatkan Bagas yang keluar dengan santai meninggalkan istrinya yang sekarat. Bagas di atas panggung membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepala dengan panik, matanya liar menatap sekeliling. Dunianya yang sempurna baru saja runtuh dalam hitungan detik. Ia mencoba meraih mikrofon untuk berteriak, tetapi tangannya gemetar begitu hebat hingga mikrofon itu terlepas dan jatuh berdebum, menciptakan suara feedback yang menyakitkan telinga, seolah alam semesta sedang menjeritkan kebenarannya. Kekacauan meledak di dalam ruangan pesta. Bisik-bisik berubah menjadi teriakan kaget dan cemoohan. Beberapa tamu mulai berdiri, menunjuk-nunjuk ke arah panggung dengan wajah marah. Bagas, yang kini tersudut seperti tikus yang tertangkap basah, berusaha menyangkal mati-matian. Ia berteriak tanpa mikrofon, suaranya serak dan putus asa. Ia menuduh bahwa video itu palsu, rekayasa teknologi kecerdasan buatan, atau AI yang dibuat oleh pesaing bisnis untuk menjatuhkannya. Ia menoleh ke arah Ibu Rina, memohon dukungan, berharap wanita kaya itu akan membelanya. Bagas meraih tangan Ibu Rina, matanya membasah karena ketakutan murni, memohon agar Ibu Rina tidak mempercayai video biadab tersebut. Namun, Vanya menepis tangan kotor suaminya dengan kasar. Ia berdiri tegak, tidak goyah sedikitpun oleh kekacauan di sekelilingnya. Perlahan, Vanya mengangkat tangannya ke wajah. Jari-jarinya yang lentik memegang bingkai kacamata hitam besar yang selama ini menjadi tamengnya. Dengan gerakan yang disengaja sangat lambat untuk menyiksa batin Bagas, ia melepaskan kacamata itu dan membiarkannya jatuh ke lantai panggung hingga pecah. Kemudian, ia mengambil tisu basah yang sudah ia siapkan di saku gaunnya, dan dengan kasar menghapus riasan tebal di sekitar mata dan pipinya. Garis-garis tegas makeup Ibu Rina menghilang, menampilkan wajah asli yang lebih lembut namun memancarkan kekuatan yang mengerikan. Vanya menatap lurus ke dalam mata suaminya yang terbelalak. "Apa kau tidak mengenali istrimu sendiri, Mas Bagas?" tanya Vanya. Suaranya tidak lagi dibuat-buat dengan aksen berat. Itu adalah suara Vanya yang asli, suara istri yang dulu selalu menyambut Bagas pulang kerja dengan senyuman, suara yang sama yang Bagas dengar saat ia menyuntikkan racun malam itu. Bagas mundur terhuyung-huyung seolah baru saja ditampar oleh hantu. Kakinya lemah seketika, dan ia jatuh terduduk di lantai panggung yang keras. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Otaknya gagal memproses kenyataan bahwa wanita yang ia lamar, wanita yang ia puja sebagai sumber uang baru, adalah Vanya yang ia kira sudah ia bunuh dan kubur. Rasa horor yang merayapi punggungnya jauh lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Di saat yang bersamaan, pintu samping panggung terbuka kasar. Susarni muncul menyeret Dr. Vina yang rambutnya acak-acakan dan wajahnya sembab karena menangis. Ikatan di tangan Vina sudah dilepas, namun ia dijaga ketat oleh 2 orang petugas keamanan berbadan tegap. Susarni melempar Vina ke tengah panggung, tepat di sebelah Bagas yang masih syok. Melihat kehadiran Vina, dan menyadari bahwa permainan sudah berakhir total, Bagas yang panik langsung menunjuk wajah selingkuhannya itu. Ia berteriak di depan semua orang bahwa Vina lah otaknya. Vina yang memaksanya melakukan pembunuhan itu, dan Vina yang meracuni pikirannya. Vina yang tidak terima disalahkan sendirian langsung menyerang balik. Ia menjerit histeris, memukul dada Bagas, dan berteriak bahwa Bagas adalah pembohong besar. Vina membeberkan bahwa Bagas yang menyusun rencana racun itu karena ingin melunasi utang judinya, dan Bagas pula yang memalsukan surat kematian. Mereka berdua, pasangan yang dulu saling bersekongkol dalam dosa, kini saling mencabik seperti anjing liar yang terperangkap. Pemandangan menyedihkan itu disaksikan oleh ratusan pasang mata yang memandang mereka dengan jijik. Wartawan yang hadir segera mengarahkan kamera mereka, lampu kilat menyambar-nyambar mengabadikan kehancuran 2 manusia serakah tersebut. Dari pintu utama ballroom, Pak Dharma masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh sepasukan polisi berseragam lengkap. Suara sirene samar-samar terdengar dari luar hotel, menambah dramatis suasana. Polisi segera naik ke panggung,
memisahkan Bagas dan Vina yang masih saling pukul, dan memborgol tangan mereka ke belakang. Bunyi besi borgol yang mengunci menjadi musik penutup bagi karir dan kebebasan mereka. Vanya hanya berdiri diam menyaksikan penangkapan itu. Ia tidak merasa sedih, tidak juga merasa gembira berlebihan. Ia hanya merasakan kehampaan yang melegakan, seolah beban bertonton yang selama ini menindih dadanya akhirnya diangkat. Saat Bagas diseret melewati Vanya oleh polisi, ia sempat menoleh, menatap Vanya dengan tatapan memohon yang menyedihkan, memanggil nama Vanya lirih. Namun Vanya membuang muka, menatap lurus ke depan, menutup buku masa lalunya dengan tegas. Keadilan akhirnya ditegakkan, bukan oleh hukum semata, tetapi oleh tangan korban yang menolak untuk diam. Suasana di dalam ruang interogasi kepolisian terasa begitu dingin dan menyesakan, seolah oksigen di sana telah disedot habis oleh dosa-dosa yang terungkap. Dokter Bagas duduk di kursi besi yang keras. Tangannya terborgol di atas meja, wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Ia bukan lagi dokter spesialis yang necis dan dihormati. Kini ia hanyalah seorang tersangka pembunuhan berencana yang menyedihkan. Di hadapannya, penyidik mencecar dengan puluhan pertanyaan yang menyudutkan, membongkar satu persatu lapisan kebohongan yang telah ia bangun selama berbulan-bulan. Bagas berusaha mengelak, otaknya yang licik mencoba mencari celah hukum. Ia terus-menerus menimpakan kesalahan kepada Dr. Vina, bersikeras bahwa wanita itulah yang memaksanya melakukan tindakan keji tersebut dengan ancaman akan membongkar perselingkuhan mereka. Namun, polisi tidak bodoh. Bukti yang diserahkan oleh Pak Dharma dan kesaksian krusial dari Susarni terlalu kuat untuk dipatahkan. Rekaman CCTV, botol racun yang ditemukan di laci, serta jejak digital percakapan mereka menjadi paku terakhir di peti mati kebebasan Bagas. Proses hukum berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan, didorong oleh tekanan publik yang marah besar setelah video di pesta itu viral di media sosial. Bagas dijuluki sebagai Dokter Maut oleh headline surat kabar nasional. Setiap hari, wajahnya terpampang di berita, menjadi sasaran caci maki masyarakat. Reputasinya hancur lebur tanpa sisa. Ikatan Dokter Indonesia bergerak cepat mencabut izin praktiknya seumur hidup, sebuah hukuman mati bagi karir yang paling ia banggakan. Tidak ada rumah sakit yang mau dikaitkan dengan namanya lagi. Aset-aset yang ia miliki, mulai dari mobil mewah, apartemen yang ia cicil, hingga tabungan pribadinya, semuanya disita oleh negara dan digugat oleh pihak rumah sakit untuk menutupi kerugian korupsi yang juga terungkap selama penyidikan. Bagas benar-benar telanjang, tidak memiliki apapun selain baju tahanan berwarna oranye yang kini melekat di tubuhnya. Sidang putusan digelar 2 bulan kemudian. Ruang sidang penuh sesak oleh pengunjung yang ingin melihat jatuhnya sang dokter arogan. Hakim ketua membacakan vonis dengan suara lantang yang menggelegar. Dokter Bagas dan Dokter Vina dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen kematian, dan penyalahgunaan wewenang medis. Mereka dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dengan kerja paksa, sebuah vonis yang membuat lutut Bagas lemas ketika palu diketuk 3 kali, menandai akhir dari kehidupan lamanya. Bagas diseret keluar ruang sidang oleh petugas, melewati kerumunan orang yang mencemoohnya. Di antara wajah-wajah benci itu, ia sempat melihat Vanya duduk di barisan depan. Wanita itu tidak tersenyum, tidak juga menangis. Ia hanya menatap Bagas dengan tatapan datar, seolah melihat sampah yang sedang dibersihkan oleh petugas kebersihan. Hari-hari di penjara adalah neraka duniawi bagi Bagas. Ia ditempatkan di sel yang sempit, lembab, dan berbau pesing, jauh berbeda dengan kenyamanan rumah mewah Vanya yang dulu ia keluhkan. Di penjara, statusnya sebagai mantan dokter tidak ada harganya. Justru, ia menjadi bulan-bulanan narapidana lain yang membenci orang kaya korup. Makanannya hambar, kasurnya tipis dan penuh kutu, dan setiap malam ia dihantui oleh mimpi buruk tentang jarum suntik yang mengejarnya. Bagas mulai kehilangan berat badan secara drastis. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih karena stres yang tak tertahankan. Ia sering duduk di pojok sel, menggumamkan nama Vanya, berharap ini semua hanya mimpi buruk dan ia akan terbangun di kamar tidurnya yang nyaman. Namun, dinginnya lantai penjara selalu menyadarkannya pada realita yang pahit. 3 bulan setelah masa tahanan dimulai, seorang sipir memanggil namanya. Ada kunjungan. Jantung Bagas berdegup kencang. Ia berharap itu adalah pengacaranya yang membawa kabar baik tentang banding, atau mungkin ibunya yang datang membawakan makanan enak. Namun, saat ia melangkah masuk ke ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, harapannya hancur sekaligus bangkit dengan cara yang aneh. Di balik kaca, duduk Vanya. Wanita itu terlihat sangat cantik dan sehat, mengenakan gamis berwarna pastel yang lembut. Aura kemakmuran memancar darinya, kontras dengan penampilan Bagas yang kumal dan menyedihkan. Bagas segera menyambar gagang telepon yang menghubungkan mereka,
air mata langsung merebak di pelupuk matanya. Ia menempelkan telapak tangannya ke kaca, seolah ingin menyentuh wajah istrinya. Bagas mulai meracau, memohon ampun dengan suara serak yang menyayat hati. Ia memanggil Fanya dengan sebutan sayang, mengatakan bahwa ia sangat menyesal dan masih mencintai Fanya. Ia berjanji akan melakukan apa saja, bahkan menjadi budak seumur hidup, asalkan Fanya mau menggunakan pengaruh dan uangnya untuk meringankan hukumannya atau setidaknya memindahkannya ke sel yang lebih layak. Bagas mengingatkan Fanya pada kenangan-kenangan manis awal pernikahan mereka, berusaha memanipulasi perasaan Fanya seperti yang dulu sering ia lakukan. Ia menangis terseduh-seduh, bersujud di balik kaca, merendahkan dirinya serendah-rendahnya demi secercah harapan. Fanya mendengarkan semua ocehan itu tanpa ekspresi. Ia membiarkan Bagas menghabiskan air matanya sampai pria itu berhenti karena kelelahan. Setelah hening sejenak, Fanya akhirnya mengangkat gagang teleponnya. Suaranya tenang, namun setiap katanya setajam pisau bedah. Fanya berkata bahwa ia datang bukan untuk membebaskan Bagas, melainkan untuk memberikan sesuatu yang tertinggal. Fanya mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi dari tasnya dan menempelkannya ke kaca. Itu bukan surat cinta, melainkan sebuah dokumen tagihan yang dibuat secara rinci oleh akuntan publik. Fanya menjelaskan isi kertas itu dengan nada dingin. Di sana tertera total biaya hidup Bagas selama 5 tahun menumpang di rumah Fanya, mulai dari biaya makan, listrik, bensin, hingga cicilan gaya hidup hedonis yang diam-diam Fanya tutupi. Selain itu, Fanya juga menambahkan denda imaterial atas trauma psikologis dan biaya pemulihan nama baik keluarga yang sempat tercemar. Angka yang tertera di bagian bawah kertas itu mencapai miliaran rupiah, jumlah yang mustahil dibayar oleh Bagas bahkan jika ia bekerja 1000 tahun di penjara. Fanya berkata bahwa ini adalah utang karma yang harus Bagas bayar. Karena Bagas tidak punya uang, ia akan membayarnya dengan penderitaan setiap detik di dalam sel ini. Fanya menegaskan bahwa ia akan memastikan Bagas tidak akan pernah mendapatkan remisi atau keringanan hukuman seharipun. Bagas menatap angka-angka itu dengan mata melotot, mulutnya ternganga tak percaya. Ia baru menyadari bahwa Fanya benar-benar telah mematikan rasa cintanya. Wanita di hadapannya ini bukanlah istri penurut yang bisa ia bodohi lagi, melainkan seorang eksekutor yang datang untuk memastikan vonisnya dijalankan dengan sempurna. Fanya menutup tasnya, bangkit berdiri, dan merapikan jilbabnya. Sebelum pergi, ia mendekatkan wajahnya ke kaca dan berbisik melalui telepon, mengucapkan selamat tinggal pada Mas Bagas dan menyuruhnya menikmati sisa hidupnya di dalam lubang yang ia gali sendiri. Fanya meletakkan gagang telepon dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Bagas yang berteriak-teriak histeris memanggil namanya sambil memukul-mukul kaca hingga diseret paksa oleh petugas kembali ke selnya yang gelap. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Fanya. Musim telah berganti, membawa serta angin perubahan yang menyegarkan. Gedung rumah sakit yang dulunya menjadi saksi bisu kejahatan dan keserakahan dokter, Bagas kini telah berubah wajah sepenuhnya. Pelang nama besar di depan gedung telah diganti menjadi Rumah Sakit Sejahtera Fanya, sebuah fasilitas kesehatan yang didedikasikan untuk pelayanan sosial dan kemanusiaan. Dinding-dinding yang dulu kaku dan dingin kini dicat dengan warna-warna hangat yang menenangkan. Lobi rumah sakit tidak lagi dipenuhi oleh antrian pasien yang cemas memikirkan biaya, melainkan oleh senyum ramah para staf yang siap melayani siapa saja tanpa memandang status ekonomi. Fanya telah menggunakan sebagian besar dana warisan keluarganya untuk membeli saham mayoritas rumah sakit dan merombak total sistem manajemennya menjadi nirlaba. Pagi itu, Fanya berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah ringan. Ia mengenakan setelan kerja yang sederhana namun elegan, menyapa setiap pasien dan perawat yang berpapasan dengannya. Tidak ada lagi Fanya yang lemah dan sakit-sakitan. Fanya yang sekarang adalah seorang pemimpin, seorang filantropis yang dihormati banyak orang. Ia berhenti di bagian administrasi, di mana Susarni kini menjabat sebagai kepala operasional. Wanita parubaya yang dulu menyelamatkan nyawanya itu tampak jauh lebih segar dan bahagia. Seragam perawatnya telah berganti dengan blazer rapi. Mereka berdua bertukar senyum penuh arti, sebuah komunikasi tanpa kata yang mengingatkan mereka pada malam mengerikan di IGD setahun lalu, malam yang mengubah takdir mereka berdua selamanya. Susarni melaporkan bahwa program pengobatan gratis untuk lansia berjalan lancar dan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Fanya mengangguk puas, merasa bahwa harta warisan orang tuanya akhirnya digunakan untuk tujuan yang mulia, persis seperti amanat mendiang ayahnya. Sementara Fanya menikmati buah manis dari perjuangannya, nasib yang sangat bertolak belakang terjadi di balik tembok tinggi penjara khusus narapidana kriminal berat. Kondisi mental mantan Dr. Bagas dan Dr. Vina telah merosot tajam hingga ke titik nadir. Mereka tidak lagi ditempatkan di sel biasa, melainkan dipindahkan ke bangsal isolasi psikiatri penjara karena dianggap membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Di dalam sel isolasi yang sempit dan hanya diterangi lampu redup, Bagas duduk meringkuk di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol tajam, dan tatapan matanya kosong namun liar. Ia terus-menerus bergumam sendiri, meracau tentang suntikan dan racun. Setiap kali pintu sel berbunyi atau ada bayangan yang melintas, Bagas akan berteriak ketakutan, mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Dalam halusinasinya yang parah, ia melihat sosok Fanya di mana-mana. Fanya yang ia lihat bukanlah Fanya yang cantik, melainkan Fanya dengan wajah pucat pasi seperti mayat yang ia bayangkan mati malam itu, datang membawa jarum suntik raksasa untuk membalas dendam. Bagas sering tertangkap basah sedang menangis dan memohon ampun pada tembok kosong, mengira tembok itu adalah istrinya yang datang menagih nyawa. Para sipir penjara hanya bisa menggelengkan kepala melihat kondisi mantan dokter yang dulu sombong itu, kini tak lebih dari orang gila yang terjebak dalam penjaranya sendiri, penjara pikiran yang jauh lebih menyiksa daripada jeruji besi. Di bangsal wanita yang terpisah, kondisi Dr. Vina tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu ambisius dan selalu tampil sempurna itu, kini berambut acak-acakan dan sering tertawa sendiri tanpa sebab. Ia kehilangan kontak dengan realitas. Vina sering berteriak-teriak memanggil nama Bagas, kadang dengan nada cinta, namun sedetik kemudian berubah menjadi caci maki penuh kebencian. Ia menyalahkan bayangan-bayangan di kepalanya atas kehancurannya. Terkadang, Vina akan bertingkah seolah-olah ia sedang melakukan operasi bedah, menggunakan sendok makan plastik seolah itu adalah pisau bedah, lalu menangis histeris ketika menyadari ia tidak lagi memegang kendali atas apapun. Kedua manusia yang dulu bersatu karena keserakahan itu kini hancur lebur, terpisah oleh tembok tebal namun bersatu dalam kegilaan yang sama, sebuah hukuman karma yang sempurna atas perbuatan mereka. Kembali ke rumah sakit, Fanya menaiki tangga menuju atap gedung, tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Angin sore berhembus lembut, menerbangkan ujung jilbabnya. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat hiruk-pikuk kota di bawah sana. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Rasa sakit hati akibat pengkhianatan Mas Bagas memang meninggalkan bekas luka, tetapi luka itu telah sembuh dan membentuk jaringan kulit yang lebih kuat. Fanya tidak lagi membenci masa lalunya, karena masa lalu itulah yang menempa dirinya menjadi wanita tangguh seperti sekarang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang ia miliki atau seberapa sempurna suami yang mendampinginya, melainkan pada kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Fanya mengeluarkan ponselnya, melihat foto lama dirinya bersama orang tuanya. Ia mengusap layar itu pelan, membisikkan terima kasih kepada ibu dan ayah karena telah mewariskan kekuatan mental, bukan hanya harta. Ia juga berterima kasih pada Tuhan yang telah mengirimkan malaikat penolong berwujud Susarni di saat-saat paling kritis. Fanya menyimpan ponselnya kembali, lalu menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga keemasan. Cahaya itu seolah menjadi simbol masa depannya yang cerah. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan, dan tidak ada lagi air mata. Di bawah sana, di lobi rumah sakit, seorang anak kecil berlari menghampiri ibunya yang baru sembuh, tertawa riang. Suara tawa itu sampai ke telinga Fanya, membuatnya tersenyum tulus. Fanya merapikan jilbabnya, membetulkan letak pin yang berkilau tertimpa cahaya senja. Ia berbalik badan, meninggalkan pemandangan kota untuk kembali bekerja. Masih banyak hal yang harus ia lakukan, masih banyak pasien yang membutuhkan bantuannya, dan masih banyak kebaikan yang harus ia sebar. Kisah Fanya sebagai korban telah berakhir di bab sebelumnya. Kini, ia sedang menulis kisah barunya sebagai pahlawan bagi kehidupannya sendiri. Dengan langkah mantap dan hati yang lapang, Fanya melangkah menuju pintu, menutup lembaran kelam masa lalunya untuk selamanya. 5 tahun telah berlalu. Waktu yang cukup untuk mengubah wajah dunia dan nasib manusia di dalamnya. Gedung rumah sakit yang dulunya menjadi saksi bisu intrik kotor dokter, Bagas kini telah bertransformasi menjadi simbol kejayaan dan kemewahan medis. Papan nama di depan gerbang utama kini bertuliskan, Fanya Medical Center, dengan huruf-huruf emas yang berkilau di bawah terik matahari. Ini bukan lagi sekadar rumah sakit biasa, melainkan sebuah pusat kesehatan korporat bertaraf internasional yang menjadi rujukan kaum elit dan ekspatriat. Di bawah tangan dingin Fanya, rumah sakit yang hampir bangkrut itu disulap menjadi mesin bisnis raksasa yang sangat profitabel, namun tetap memegang teguh standar etika medis tertinggi. Fanya membuktikan bahwa ia tidak hanya mewarisi harta orang tuanya, tetapi juga mewarisi ketajaman insting bisnis yang mematikan. Pagi itu, lobi utama rumah sakit tampak lebih sibuk dari biasanya. Lantai marmer impor dari Italia dipoles, hingga memantulkan bayangan orang-orang yang lalu lalang. Fanya berjalan masuk melalui pintu otomatis, diiringi oleh derap langkah staf eksekutif yang berjalan di belakangnya.
Ia mengenakan setelan blazer kutur berwarna abu-abu metalik yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan jilbab sutra bermotif abstrak yang elegan. Aura yang ia pancarkan bukan lagi aura wanita yang rapuh, melainkan aura seorang ratu yang memegang kendali penuh atas kerajaannya. Setiap dokter, perawat, dan staf administrasi yang berpapasan dengannya membungkuk hormat, bukan karena takut, melainkan karena segan pada sosok pemimpin yang berhasil menyelamatkan periuk nasi mereka dan membawa perusahaan ke puncak kejayaan. Hari ini adalah hari peresmian gedung sayap baru, Sari Wing, sebuah fasilitas perawatan VVIP super mewah yang dilengkapi dengan teknologi robotik terbaru. Nama, Sari, diambil Fanya sebagai penghormatan pribadi kepada wanita tunawisma yang jenazahnya menyelamatkan nyawanya malam itu. Namun bagi publik, nama itu hanyalah sebuah branding eksklusif. Fanya berdiri di podium, memotong pita merah dengan gunting emas. Di sampingnya berdiri Susarni, yang kini menjabat sebagai direktur operasional. Penampilan Susarni telah berubah drastis. Tidak ada lagi seragam perawat lusuh. Ia kini mengenakan pakaian formal desainer, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan kepercayaan diri seorang eksekutif papan atas. Susarni adalah tangan kanan Fanya, satu-satunya orang yang berani menegur sang CEO jika mengambil keputusan terlalu berisiko. Hubungan mereka adalah simbiosis sempurna antara visi bisnis Fanya dan pengalaman lapangan Susarni. Setelah acara seremonial selesai, Fanya kembali ke ruang kerjanya di lantai paling atas. Ruangan itu luas, dikelilingi dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan panorama kota. Pak Dharma, pengacara senior yang kini merangkap sebagai komisaris utama, sudah duduk menunggu di sofa kulit. Ia menyodorkan tablet berisi laporan keuangan kuartal terakhir. Grafik keuntungan menunjukkan garis hijau yang menanjak tajam. Aset Fanya telah berkembang 10 kali lipat dibandingkan saat ia masih menjadi istri Dr. Bagas. Fanya menatap angka-angka itu dengan senyum tipis. Ia teringat betapa dulu Bagas sangat bernafsu menguasai hartanya yang hanya sekian triliun. Padahal jika pria itu bersabar dan bekerja sama dengannya, mereka bisa membangun kekaisaran ini bersama. Keserakahan Bagas adalah kebodohan terbesarnya. Pria itu memilih mencuri telur emas dan membunuh angsanya, tanpa sadar bahwa angsa itu bisa bertelur intan jika dirawat dengan baik. Sementara Fanya menikmati puncak kejayaannya di Menara Gading, realitas yang sangat kontras dan mengerikan terjadi di sudut kota yang lain. Di lembaga pemasyarakatan khusus narapidana kelas kakap, matahari seolah enggan bersinar. Tembok beton yang tinggi dan kawat berduri menjadi batas tegas antara kebebasan dan neraka. Di blok isolasi gangguan jiwa, aroma lembab dan pesing menusuk hidung. Di salah satu sel sempit yang gelap, sesosok makhluk kurus kering sedang meringkuk di sudut ruangan. Rambutnya sudah memutih dan rontok. Kulitnya penuh borok karena kurang gizi dan kebersihan yang buruk. Sulit membayangkan bahwa pria menyedihkan ini dulunya adalah Dr. Bagas yang necis dan sombong. Kewarasan Bagas telah lama hancur berkeping-keping. Ia hidup dalam siklus halusinasi yang menyiksa. Bagas sering berteriak-teriak memanggil nama, Ibu Rina, dan Fanya, secara bergantian, tidak mampu membedakan antara realitas dan fantasinya sendiri. Ia meyakini bahwa ia masih seorang dokter kaya yang sedang dijebak. Setiap kali sipir melemparkan makanan ke lantai, Bagas akan memungutnya dengan tangan gemetar sambil bergumam tentang saham dan dividen. Penderitaan Bagas semakin lengkap, karena ia masih memiliki momen-momen kesadaran singkat yang menyakitkan. Di momen langka itu, ia menyadari sepenuhnya bahwa ia berada di penjara, bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan bahwa wanita yang ia coba bunuh kini adalah salah satu konglomerat wanita terkaya di negeri ini. Penyesalan itu datang seperti ombak pasang yang menghantam karang, menghancurkan sisa-sisa jiwanya. Siang itu, televisi di kantin penjara menyala. Para narapidana lain sedang menonton berita bisnis. Tiba-tiba, wajah Fanya muncul di layar dalam liputan khusus, CEO of the Year. Kamera menyorot Fanya yang sedang berjabat tangan dengan Menteri Kesehatan, terlihat begitu anggun, berkuasa, dan tak tersentuh. Bagas, yang kebetulan sedang diseret lewat lorong oleh sipir, melihat tayangan itu. Langkahnya terhenti. Matanya yang cekung melotot menatap layar. Ia melihat cincin berlian di jari Fanya, melihat mobil mewah yang Fanya kendarai di latar belakang berita, dan melihat rasa hormat yang diberikan dunia padanya. Itu adalah kehidupan yang Bagas impikan. Itu adalah uang yang Bagas inginkan. Dan semuanya ada di tangan Fanya. Bagas mulai meraung. Bukan raungan kesedihan, melainkan raungan amarah dan iri dengki yang membakar hangus hatinya. Ia meronta dari pegangan sipir, berusaha lari menuju televisi seolah ingin merampas kemewahan itu dari balik layar kaca. Itu punyaku. Itu uangku. Dia istriku, teriaknya serak. Narapidana lain menertawakannya,
melemparinya dengan sisa makanan. Dokter gila kumat lagi, cemooh mereka. Bagas dipukul mundur oleh tongkat sipir, jatuh tersungkur di lantai yang dingin. Ia diseret kembali ke sel isolasi seperti binatang, sementara wajah Fanya di layar televisi tetap tersenyum dingin, seolah mengejek nasib mantan suaminya dari balik kemewahannya. Karma bagi Bagas bukan hanya penjara fisik, tetapi juga penjara penyesalan abadi melihat kesuksesan orang yang ia hianati. Di bangsal wanita yang terpisah, nasib Dr. Vina tak kalah tragis. Wanita yang dulu ambisius dan manipulatif itu, kini telah menjadi patung hidup. Ia menderita katatonia permanen. Vina hanya duduk diam di tepi ranjang besi sepanjang hari, menatap kosong ke dinding. Pikirannya terkunci dalam satu momen traumatis di panggung pesta 5 tahun lalu. Dalam kepalanya yang rusak, ia terus-menerus mendengar suara rekaman CCTV itu berputar ulang, lagi dan lagi. Racun ini bekerja seperti serangan jantung. Suara Bagas dan suara tawanya sendiri menjadi musik latar yang menyiksa mentalnya 24 jam sehari. Vina kehilangan kemampuan bicara dan merawat diri. Kecantikannya layu, digantikan oleh wajah kosong tanpa jiwa. Ia menjadi bukti hidup bahwa ambisi tanpa moral hanya akan mengantar seseorang pada kehancuran total. Kembali ke kantor Vanya, matahari mulai terbenam, membiaskan cahaya jingga keemasan ke dalam ruangan. Vanya berdiri di dekat jendela, memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana. Ia merasa sangat tenang. Tidak ada lagi rasa sakit hati, tidak ada lagi dendam. Bagas dan Vina hanyalah debu di spion kehidupannya yang sudah lama ia tinggalkan. Vanya menyentuh kalung liontin yang ia kenakan, di dalamnya terdapat foto kedua orang tuanya. Ia berbisik pelan, "Aku berhasil, Yah, Bu. Aku tidak hanya menjaga warisan kalian, aku melipat gandakannya dan membuatnya lebih kuat." Pintu ruangan diketuk pelan. Sekretaris pribadinya masuk membawa agenda untuk besok. "Bu Vanya, helikopter sudah siap di helipad atap. Jadwal makan malam dengan investor dari Dubai akan dimulai 2 jam lagi." Vanya mengangguk, mengambil tas kerjanya yang berharga puluhan juta rupiah. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Di koridor, ia berpapasan dengan Susarni yang juga hendak pulang. Mereka bertukar pandang dan tersenyum simpul. Tanpa perlu kata-kata, mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan perang ini dengan telak. Vanya naik ke atap gedung, angin malam menerpa jilbabnya. Baling-baling helikopter pribadi miliknya mulai berputar, siap membawanya terbang ke ketinggian yang tak pernah bisa dijangkau oleh Bagas. Saat helikopter itu lepas landas, Vanya melihat ke bawah, ke arah kota yang berkelap-kelip. Di suatu tempat gelap di sudut kota itu, ada 2 jiwa yang sedang membusuk dalam penyesalan. Namun Vanya tidak lagi peduli. Fokusnya kini hanya ke depan, pada kerajaan bisnis yang ia bangun, pada kekuasaan yang ia genggam, dan pada kehidupan mewahnya yang merdeka. Vanya, sang istri yang dulu dianggap bodoh, kini adalah ratu yang tak terkalahkan. Ia telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membunuh musuh, melainkan dengan hidup begitu sukses, begitu kaya, dan begitu bahagia, hingga musuhmu mati perlahan karena iri melihatnya. Helikopter itu melesat membelah langit malam, membawa Vanya menuju masa depan yang gemilang, meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di bawah kakinya. Jauh di bawah kakinya, jauh di bawah kakinya, jauh di bawah kakinya, jauh di bawah kakinya.